Oke, selamat datang di kuliah Statistika Bisnis 1. Sekarang saya akan lanjut dengan cara penyajian data dalam bentuk grafik. Gitu ya, kita masuk jenis pertama yaitu ada piktogram. Ya, piktogram itu ya ada grafik data yang digunakan menggunakan gambar atau simbol untuk menjelaskan maksud dari data. Jadi yang digunakan adalah gambar. Itu ya, kita menjelaskan jumlah data, banyaknya data yang tersaji dalam bentuk gambar. Contoh, kalau kalian lihat pada gambar, gitu ya, itu ada piktogram penduduk kabupaten X jenjang SD SMA. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, gambar yang digunakan juga gambar orang, manusia. Dan memang data yang dimaksud juga terkait tentang jumlah penduduk dari tingkat SD sampai SMA. Jadi di sini dikasih gambaran, gitu ya. Tapi kita perhatikan ada keterangan di sini apa? Keterangannya adalah satu gambar satu orang mewakili 200 orang. Jadi kalau TK ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, setengah. Berarti ini 200 kali 7 ada 1.400, setengahnya berarti 100 gitu ya. Berarti ada 1.500 di sini. Gitu. SD ada berapa nih orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah. 8 setengah berarti kira-kira 8 kali 200, 1.600 tambah 100. Setengah dari 200 kan 100 ya, 1.700 untuk SD. SMP bagaimana? Oh, SMP ada 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Berarti 5 kali 200, 1.000 tambah 100, 1.100. Kenapa tambah 100? Ingat, setengah dari 200 ya, ini orangnya cuma setengah. Gitu. Kalau SMA ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 1.200. Nah, itu datanya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Karena apa? Kalau kita gambarkan 1.500 orang kan payah juga. Begitu ya, banyak sekali. Atau Anda bisa menggunakan bentuk lain gitu. Misalkan Anda menggunakan ciri khas dari masing-masing. TK, misalkan apa tuh yang sering muncul di TK? Atau lambang TK apa? SD, lambang SD warna merah misalkan. Gitu ya. SMP warna biru gitu ya. Kita bisa gunakan seperti ini. SD kita gambar dasi merah gitu ya. Gitu, kita gambar dasi merah. Kalau SMP kita gambar dasi warna biru. Nah, kita gambar dasi warna biru gitu ya, lambangin SMP. Terus SMA abu-abu. Abu-abu ada tidak ya? Oke, kayaknya di sini pilihan abu-abu tidak ada. Putih kelihatan tidak? Waduh, tidak kelihatan. Oke, nanti kalau ada abu-abu, Anda bisa pakai warna abu-abu. Ya, ini saya pakai biru agak muda. Gitu. Nah, seperti itu. Bisa Anda menggunakan ini, ciri khas dalam bentuk gambar. Tidak harus gambar orang. Gambar SD kan itu juga mewakili ya datanya. TK, SD, SMP, dan SMA. Seperti itu ya. Kemudian setelah ini piktogram ada lagi yang namanya diagram batang, gitu ya. Nah, kalau kita lihat diagram batang itu apa? Diagram batang itu adalah itu ya grafik dalam bentuk persegi atau persegi panjangnya kotak, gitu ya. Dari suatu data kualitatif ataupun kuantitatif. Gitu ya, bentuknya persegi-persegi panjang. Contohnya seperti ini. Dikasih apa nih? Data siswa menurut tingkat sekolah. SD ada berapa? 1.562. Nah, ini bentuk kotak ini ya. Kalau kalian lihat ya. Nah, ini diagram batang. Bentuk kotak-kotak ini. Gitu ya cirinya. Ya, itu diagram batang. Nah, kemudian kita bisa lanjut setelah diagram batang ada juga apa? Diagram garis. Diagram garis. Nah, itu datanya diwakili oleh titik, kemudian setiap titik kita hubungkan dengan garis. Contoh di sini. Gitu ya, di sini saya ada 3 gambar, ada populasi beruang, lumba-lumba dan paus dari tahun 2009 sampai 2014. Skalanya apa? Ratusan ribu. Gitu. Jadi kalau 120 ya 120.000. Nah, di sini lihat ya,
Awalnya apa? Lihat, kalau kita perhatikan di sini awalnya dari apa? Dari titik. Ya. Kalau kita perhatikan nih dari titik ini apa nih? Warna coklat untuk dolphin ya, untuk lumba-lumba. Nah, perhatikan ini dari titik ini baru kemudian dihubungkan dengan garis. Begitu juga dengan whales. Whales itu berarti paus gitu ya. Dari sini baru dikoneksikan dengan garis. Dan yang terakhir apa? Bear, beruang ya. Oke, beruang punya beberapa titik yang sama dengan ini apa namanya? Paus ya. Nah, seperti itu ya. Dari titik ini mewakili apa? Jumlah pada tahun itu. Kemudian nanti 2010 lihat ya, 2009 kalau beruang di bawah 20 juta, mungkin 10 juta nih ya, setengah dari ini ya, 10 juta. Kemudian nanti naik menjadi 50 juta, kemudian naik lagi menjadi di antara 80 dan 100, nih 90, mungkin 95 juta karena dekat-dekat 100. Nah, seperti itu datanya. Dari sini kita bisa bilang apa? Oh, populasi beruang meningkat setiap tahun dari 2009 sampai 2014. Sebaliknya, populasi dari lumba-lumba menurun setiap tahun dari 2009 sampai 2014. Kalau populasi paus naik turun, gitu ya, fluktuasi istilahnya. Kadang turun, kadang naik, gitu. Nah, itu contoh ya, diagram garis. Setelah diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran bentuknya lingkaran. Nah, sekarang pertanyaannya, bentuknya lingkaran, bagaimana kita cara menggambarkannya? Contoh seperti ini ya. Ini kita bisa buat dalam persen, gitu ya, atau kita bisa buat dalam derajat juga boleh. Contoh, misalkan saya punya data, gitu ya. Contoh misalkan ada data, gitu ya. Oke, saya punya data. Oke, misalkan data yang diberikan itu data lulusannya, lulusan FISIP Undana, misalkan. Ya, yang dilihat ini pekerjaan frekuensi. Di sini misalkan ada Bank BCA, Bank BI, terus kemudian misalkan ada juga yang di apalagi ya, misalkan ada di swasta. Terus selain BCA, BI, wira swasta, sorry. Kok swasta ya, wira swasta. Wira swasta, misalkan terus ada juga yang misalkan kerja di ada yang jadi PNS, misalkan. Contoh saya ambil data ini ya. Ya, ini jumlah. Misalkan totalnya 100 orang. Yang di BCA 20, yang di BI 40, yang di sini wira swasta 10, PNS 30 orang. Oke ya. Sekarang kita diminta gambarkan grafik lingkaran. Ya, yang pasti grafik lingkarannya ini ada kita bagi jadi 4. Ada BCA, ada BI, ada wira swasta, ada PNS. Itu kan kita buat wakil ya. BCA warna hitam. Tapi ingat, ini jangan sampai lupa ya, kalau kita bilang lingkaran ini satu lingkaran penuh 100%, ingat, berarti kalau kita bagi 4 begini, ya masing-masing ini 25%. Jangan sampai lupa, 25%. 25%. Atau kalau saya sarankan, mending kita bagi menggunakan apa? Kita menggunakan persen. Kita gunakan derajat. Gitu ya. Kalau derajat lebih familiar, saya rasa ya. Derajat apa? Ingat lingkaran 360 derajat. Kalau ini apa nih? 90. Kalau ya penuh sampai sini, ya kalau segini, ya ini 180. Kalau seputaran penuh 360 derajat.
Gitu ya. Oke, kita coba menggunakan derajat. Sorry, 360 derajat bukan persen ya. Saya masih pakai persen. Oke, caranya bagaimana? BCA. Berarti apa? Persentasenya derajatnya ya. Derajatnya berapa? Berarti kita buat perbandingan. Berapa yang kerja di BCA? 20 per totalnya berapa? 100 orang. Ini habis 2 per 10. 360 ini habis 2 kali 36 berapa? 72 derajat. Kalau Bank Indonesia, gitu ya. Bank Indonesia ada 40 orang ya, berarti 40 per 100 kita kali apa? 360 derajat. Ya, ini kita coret 1 0, ini 1 0 juga dari sini. Tinggal 4 kali 36. Yaitu berapa? Ya 144 derajat. Gitu ya kalau BI. Kemudian kalau wira swasta berapa? Ya 10 per 100 kali 360 derajat. Ini coret, ini juga coret, ya jadinya 36 derajat. Ya kalau PNS, ya 30 per 100 dikali 360 derajat. Kenapa per 100? Jumlah orangnya 100. Gitu ya. Ini kita coret, 36 kali 3 ya 108 derajat. Berarti kita buat. Misalkan ini warna merah, misalkan ini warna ungu untuk wira swasta dan biru untuk PNS. Oke, biru dulu PNS. Misalkan kita bagi di sini ya, 108 derajat. Ini kalau begini 90 derajat, ya berarti kira-kira kita ambil sedikit lagi ke sini. Ya, jadi apa? Yang diarsir ini PNS. Kemudian wira swasta. Ingat, wira swasta berapa derajat? 36 derajat. Gitu ya. Berarti kira-kira kalau seluruh sini 180, ya berarti paling sedikit saja. Wira swasta. BCA bagaimana? BCA 72 derajat. Ingat, kita BCA pakai warna hitam ya. 70 derajat. Kalau segini 90 derajat, berarti kira-kira segini. Ya. Ini yang diarsir. 70 derajat yang terakhir, Bank Indonesia ya berarti sisanya. Ya. Kita dapat persennya. Nah, jangan lupa ditulis keterangan. Ini warna hitam, BCA. Warna merah untuk Bank Indonesia. Warna ini untuk wira swasta. Ini contoh ya. Terus kemudian warna biru untuk PNS. Nah, seperti itu ya buatnya. Oke. Kemudian setelah ini ini diagram lingkarannya contoh buat. Terus kemudian ada apa? Ada kartogram. Kartogram ini grafik yang berupa peta. Biasanya menyajikan apa? Kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, pertambangan dan sebaliknya. Atau juga ya tentang fakta politik begitu ya, pemilihan umum. Contoh, misalkan ini kartogram pendukung PDIP dan Golkar. Semakin kuning, semakin condong ke Golkar. Semakin merah, semakin condong ke PDIP. Kalau warnanya orange, berarti tengah-tengah. Nah, di sini kalau kita lihat apa yang bisa kita dapat? Wah, hampir sebagian. Misalkan, ini contoh ya. Bukan berarti suatu kenyataan. Berarti dari gambar ini kita bisa bilang apa? Oh, semua Pulau Jawa warna merah. Oh, pendukung PDIP ini rata-rata kebanyakan. Gitu ya. Terus kalau di Papua warnanya orange. Oh, berarti tengah-tengah nih antara Golkar dan PDIP. Atau di Sulawesi ini ya, ada yang kuning. Nah, berarti oh ini pendukung Golkar nih paling banyak di situ.
dan yang lain. Itu ya, oke. Itu untuk kartogram. Oke, kemudian kita lanjut ke analisis data. Gitu ya. Tadi sudah ya penyajian dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, sekarang masuk pada analisis data. Nah, ingat, analisis itu apa? Analisis itu proses mempelajari atau memeriksa sesuatu dengan cara yang teratur agar kita dapat pengetahuan lebih. Gitu ya. Kita mempelajari untuk mendapat sesuatu yang lebih dari situ. Nah, analisis itu punya 3 arti. Ada ya ini ya, membandingkan, gitu ya, untuk mengetahui selisih atau perbandingan. Kemudian kita simpulkan ada lagi apa? Untuk menguraikan atau memecahkan suatu hal yang terjadi. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bagian-bagian yang punya nilai ekstrim, kemudian kita bisa lakukan perbandingan atau selisih. Dan yang ketiga apa? Menduga atau menghitung besar pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh analisis data. Misalkan ada data seperti ini. Ada 2 orang karyawan, ada B. Nah, dalam waktu yang sama dibilang apa nih? Karyawan A dapat menghasilkan benda X sebanyak 150 unit, sedangkan B 100 unit. Berarti dari sini apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita analisis, kita lihat, oh, berarti dalam waktu yang sama, si A dapat menghasilkan apa? Lebih banyak dari si B. Secara singkatnya, gitu. Kalau ditanya spesifik, berapa banyak lebihnya? Kita bisa bilang, oh, 50 lebih banyak daripada si B. Oke, itu kalau produksinya 100 si B. Sekarang kalau saya mau tanya, kalau misalkan B produksinya 200, berapa dong si A kalau dalam waktu yang sama? Nah, begitu. Nah, itu kan kita bisa lakukan apa? Kita bisa cari perbandingannya. Perbandingannya berarti apa? Perbandingan hasil kerja A dan B pada suatu waktu apa? 150 bagi 100, 1,5. Berarti apa? Si A bisa kerja 1,5 kali lebih banyak daripada si B. Nah, itu kan lebih mendalam. Artinya apa? Kalau B kerjanya 200, berarti A kerjanya apa? 1,5 kali 200, yaitu 300. Dan seterusnya. Itu analisis yang bisa kita lakukan ya di sini nih. Nah, kemudian kita ini lihat ke pembagian data. Nah, data ini dibagi dalam 5 kriteria kalau kalian lihat di sini ya. Yang pertama ada pembagian data menurut susunan, menurut sifat, menurut waktu pengumpulan, sumber pengambilan, dan skala pengukuran. Gitu ya. Yang pertama ada menurut susunan. Pembagian data menurut susunan ada yang pertama apa? Ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, data tunggal itu apa? Ya data yang kita belum susun gitu ya. Cuman kita sajikan. Contoh seperti ini. Gitu ya. Oke, nilai matematika 12 orang siswa diketahui seperti ini. Oke, dari sini kita mau cari nilai terkecil pun agak kesulitan kita lihat ya. Ya kebetulan karena datanya tidak terlalu banyak, kita lihat oh 72. Ada. Terbesar berapa? 100. Oke. Nah, tapi kalau data kelompok itu yang sudah dikelompokkan dalam bentuk dan disajikan dalam bentuk tabel. Contoh, misalkan tinggi badan mahasiswa semester 1 kelas G. Misalkan seperti ini. Dari sini kan saya tahu, oh, berarti ada 2 orang yang tingginya di atas 180 cm. Oh, ternyata ada juga yang 150 cm. Nah, dari sini yang paling banyak itu, oh, kisaran antara 161 sampai 170 cm. Misalkan seperti itu. Bisa dapat analisisnya. Nah, kita lanjut. Pembagian data menurut sifat. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau kualitas apa? Ya data yang non-numerik, bukan angka. Contoh, data warna mata, data jenis kelamin, data status perkawinan, data negara-negara di dunia. Nah, itu kan semuanya dalam bentuk bukan angka. Data kuantitatif berupa angka. Contoh, data tinggi badan, data jumlah penduduk, data berat badan, data umur. Nah, itu semuanya dalam bentuk angka. Kan mungkin bukan umur, umurnya S, umurnya M, umurnya XL, tidak kayak gitu. Gitu kan. Nah, itu. Terus yang ketiga, pembagian menurut waktu. Nah, ada data berkala dan juga data cross section. Nah, data berkala itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, gitu ya. Atau datanya disusun berdasarkan urutan waktu. Itu berkala. Artinya apa? Berkala berarti ya kita ambilnya juga berturut-turut sesuai dengan waktunya.
Contoh, misalkan ini, harga beras dari tahun 2015 sampai 2018. Nah, berarti sudah ada urutan waktu di situ. Datanya berarti apa? Ya, lebih dari satu waktu. Berarti apa itu data berkala. Kalau cross section, pada waktu tertentu kita tidak lakukan pembandingan. Contoh, sensus penduduk tahun 1990, apa? Berapa jumlah wanita, berapa jumlah pria? Nah, itu kita tidak bandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun setelahnya. Itu maksudnya cross section. Jadi cuma satu waktu kalau cross sectionnya. Kalau berkala lebih dari satu waktu. Yang keempat, kalau menurut sumber pengambilan ada data primer, sekunder. Data primer artinya apa? Kalian langsung ambil datanya. Gitu ya. Kalian langsung bertemu dengan objek penelitiannya dan kalian ambil data. Kalau sekunder Anda ambil tidak langsung bertemu. Misal Anda ambil melalui data yang ada di internet atau dari literatur yang sudah ada atau dari lembaga-lembaga yang sudah melakukan pendataan. Nah, itu data sekunder. Gitu ya. Tidak langsung gitulah. Kalau langsung diambil primer, tidak langsung sekunder. Nah, yang kelima, pembagian data menurut skala pengukuran. Ini ada 4, ada data nominal, ordinal, data nominal, ordinal, kemudian ada data interval dan data rasio. Nah, kita mulai ke nominal. Nominal itu apa? Nominal itu data yang nilainya berupa label, hanya label. Gitu ya. Contoh, misalkan data terkait apa? Jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, itu label. Gitu ya. Gitu ya. Variabel tentang jenis kelamin, itu tidak labelnya apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, jadi itu ya, contoh data nominal itu ya cuma berupa label. Kita tidak bisa urutkan. Laki-laki dan perempuan kita tidak bisa bilang kan laki-laki lebih besar dari perempuan atau perempuan lebih besar dari laki-laki, kita tidak bisa urutkan. Tidak ada pembanding. Jadi itu data nominal. Karena berupa label, kita tidak bisa bandingkan. Nah, kalau data ordinal, itu kita bisa urutkan. Contoh, misalkan tingkat kepuasan. Ada apa? Sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Itu kita bisa urutkan kan? Oh, dari tingkat kepuasan berarti yang pasti nomor 1 dulu. Baru nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Tapi kita tidak bisa lakukan penjumlahan. 1 tambah 2, apakah jadi 3? Sangat puas tambah puas, apakah jadi netral? Tidak. Gitu ya. Kita tidak bisa lakukan penjumlahan, pengurangan, tidak bisa di ordinal. Tapi kita cuma tahu apa? Urutannya. Karena kan sangat puas tambah puas, tidak mungkin netral ya. Atau sangat puas kurang puas. Apa itu? Atau puas kurang sangat puas menjadi sangat puas. Tidak begitu. Karena 2 kurang 1, 1. Tidak begitu ya. Nah, jadi sudah bisa diurutkan, cuman kita belum bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, tidak bisa. Nah, kita lanjut ke interval. Interval baru kita bisa urutkan, kita bisa hitung selisih, dan bisa kita jumlah dan kurangkan. Contohnya apa? Suhu. Tapi ingat, pada data interval tidak dikenal yang namanya nol absolut. Tidak punya nol. Contoh, kalau kalian ditanya tinggi badan 0 cm, ada tidak objeknya? Tidak ada kan? Nah, tapi kalau di interval itu tidak mengenal yang namanya nol. Contoh suhu 0 derajat Celcius, apa yang bisa kalian rasakan? Dingin kan? Nah, walaupun notasinya 0, tapi ada sesuatu yang bisa kalian rasakan. Itu tidak mengenal nol absolut. Kalau nol absolut itu artinya apa? Kalian tidak bisa rasakan, kalian tidak bisa tahu apapun itu yang terjadi. Kalian tidak bisa lihat, kalian tidak bisa raba. Nah, berbeda kalau 0 derajat Celcius, kalian bisa rasa dingin. Gitu. Terus, kalau di suhu, kita tidak bisa lakukan perkalian dan pembagian. Contoh, suhu 16 derajat di AC dan suhu 32 derajat di misalkan di Kupang ya 32 derajat ya. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Kita bisa perhatikan apakah 32 derajat kita tahu kan 32 kan 2 kali 16. Tapi apakah 32 derajat itu 2 kali lebih panas dibandingkan 16 derajat? Nah, seperti itu kan? Belum tentu. Begitu ya. Tidak seperti demikian. Begitu ya. Karena kalau
16 derajat kita tidak merasakan panas, gitu ya. Kita rasakan dingin. Jadi kalau omong 2 kali ya 2 kali lebih dingin, 2 kali lebih panas kita tidak mengenal di situ. Seperti itu, ya. Itu data interval, tidak kenal nol absolut. Kalau data rasio baru kenal yang namanya nol absolut. Contoh data tentang apa? Tinggi badan, berat badan. Berat badan 0 kg, ada tidak objeknya? Tidak ada. Tinggi badan 0 cm, tidak ada juga objeknya. Kita tidak bisa rasa. Kita tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa tahu apa-apa. Tidak kelihatan. Tidak ada apa-apa memang. Bukan tidak kelihatan ya. Itu nol absolut. Durasi waktu. Kalau waktu berjalan 0 detik, Anda diam. Nah, 0 detik. 0 detik tidak ada. 1 detik, 2 detik. Nah, seperti itu ya. 0 detik ya kita belum bergerak. Nah, itu contoh. Gitu ya, data. Nah, kemudian dari situ untuk pertemuan ke-10 ini sekian dulu. Nanti selanjutnya saya akan berikan tentang materi data distribusi frekuensi ya. Oke, sekian dan terima kasih.